Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Maritza Elga Safanadira, NIM 210101 201 20023 dari Rekayasa Nilai Kelas A akan mempresentasikan mengenai Hospital and Staff Housing Complex. Untuk topik yang dibahas, yang pertama ada pendahuluan, ada desain proyek, ada prosedur value engineering, dan ringkasan hasil value engineering. Oke, untuk pendahuluan, pada proyek Hospital and Staff Housing Complex ini melibatkan rumah sakit sekitar 350.000 square foot dan kompleks perumahan 5 bangunan sekitar 195.000 square foot dan biaya yang divalidasi oleh tim value engineering dan disetujui oleh NE berjumlah 93 juta dolar. Terdapat 127 ide yang dihasilkan di peninjauan awal, di mana 56 ide berhasil dikembangkan. Selain itu, ada 22 saran desain yang mewakili jenis tinjauan desain tim value engineering. Proposal ini mewakili potensi penghematan lebih awal dari 16 juta dolar dan potensi penghematan lanjutan sekitar 265.000 dolar per tahun dan juga biaya konstruksi yang ditangguhkan sebesar 5 juta dolar. Untuk menghasilkan penghasilan tambahan sekitar 100.000 dolar per tahun, ada 3 area yang menjadi potensi, yaitu menambahkan 3 tempat tidur untuk hemodialisis, 1 ponsel suara ultra, dan 2 mesin sinar X radiografi bergerak. Oke, untuk rekomendasi utama di sini ada 5. Yang pertama ada arsitektur dengan terdapat 16 item dengan biaya sekitar 3.500.000 dolar. Ada struktural di mana ada 2 item pekerjaan dengan total biaya sekitar 130 dolar. Ada mekanik yaitu terdapat 14 item pekerjaan dengan biaya sekitar 1 juta dolar di awal dan 110.000 dolar per tahun. Selanjutnya ada elektrikal di mana terdapat 11 item pekerjaan dengan biaya sekitar 3.800.000 dolar dan 100.000 dolar per tahun. Dan peralatan medis yaitu ada 9 item dengan total biaya awal 7.500.000 dolar dan 650.000 per tahun. Selanjutnya, di mana ada desain proyek, yang pertama ada persyaratan rumah sakit, yaitu jumlah tempat tidur 180, luas tanah 500.000 square foot, parkir 1 mobil per tempat tidur, ditambah staf dan pasien rawat jalan, denah lokasi harus tersedia, dan perumahan. Selanjutnya, ada teknik struktur sipil, di mana meliputi lokasi, yaitu ada pengolahan limbah air di tempat, limbah daur ulang, dan segala macam. Dan untuk struktur, yaitu meliputi plat inti berongga, pracetak, dengan rongga beton bertulang. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur, yaitu meliputi pekerjaan dinding, lantai, bahan finishing fascia, finishing dinding partisi, dan langit-langit. Selanjutnya ada desain proyek yang selanjutnya yaitu ada sistem mekanik, yaitu meliputi sistem air panas dan dingin, sistem air ionisasi, sistem drainase, sistem oksigen, vakum, dan gas medis lainnya, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara, ketel uap, ada sistem pemadam kebakaran, sistem pembuangan air limbah, pelayanan gas bertekanan rendah atau biasa disebut dengan LPG, sistem irigasi, dan sistem kontrol suhu otomatis. Selanjutnya ada sistem listrik, di mana ada sistem genset 700 kV, ada sistem UPS, ada distribusi daya, ada pencahayaan, ada telekomunikasi, komunikasi radio, sistem alarm kebakaran, sistem keamanan, penangkal petir, sistem pembumian, dan sistem pemanggilan khusus. Oke, selanjutnya di sini ada perkiraan biaya, di mana perkiraan biaya ini dikembangkan oleh manajer proyek dan disesuaikan serta divalidasi oleh penaksir desainer. Di mana perkiraan biaya proyek ini ada rumah sakit utama dan area pendukungnya sekitar 356.000 square foot, yaitu dengan perkiraan biaya 74 juta dolar, dan untuk perumahan dan asrama serta area pendukung, yaitu seluas 197.000 square foot, di mana total perkiraan biayanya adalah 18 juta dolar. Oke, untuk prosedur value engineering, yang pertama di sini ada pre-study, yaitu telah menerima rencana dan dokumen desain yang terpilih, kemudian tim value engineering dan tim spesialis peralatan medis akan meninjau. Kemudian akan diberikan kepada klien dan tim desain. Penilaian tersebut akan ditinjau oleh konsultan dan tim sebagaimana berlaku dalam workshop formal. Selanjutnya di sini ada rencana kerja value engineering, yaitu tim value engineering menganalisis dokumen proyek yang diajukan oleh tim desain, yaitu dokumen desain termasuk rencana, perkiraan biaya, dan laporan desain.
Studi value engineering disusun menjadi 6 bagian yang berbeda, yaitu terdiri dari rencana kerja value engineering, yaitu yang pertama ada fase informasi, fase kreatif, fase penilaian, fase pengembangan, presentasi, dan fase laporan. Selanjutnya, rencana kerja value engineering yaitu meliputi fase informasi, di mana setelah mempelajari dokumen rekayasa terbaru, tim value engineering melakukan fungsi analisis dari berbagai komponen proyek. Fungsi dari setiap sistem adalah untuk mengendalikan elemen dalam pendekatan value engineering secara keseluruhan. Selanjutnya ada fase kreatif, di mana langkah dalam studi rekayasa ini melibatkan daftar ide-ide kreatif. Fase ini dapat mencakup ide yang dapat dievaluasi lebih lanjut dalam menggunakan dalam desain. Selanjutnya ada fase penilaian, di mana dalam fase ini tim rekayasa value engineering akan menilai dan memberi peringkat pada gagasan yang dihasilkan dari fase kreatif. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi dan diberi peringkat dari peringkat 1 hingga 10, dengan nilai 10 menjadi ide terbaik. Ide dengan peringkat 8 atau lebih akan dikembangkan dan digabungkan menjadi sebuah proposal. Selanjutnya ada fase pengembangan, di mana selama fase rekayasa nilai, ide diperluas menjadi solusi yang diterapkan. Pengembangan terdiri dari desain yang direkomendasikan, perbandingan life cycle cost, dan evaluasi deskriptif atas keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang diusulkan. Selanjutnya ada fase presentasi dan fase laporan, di mana tahap terakhir dari rencana kerja rekayasa nilai adalah presentasi dan persiapan rekomendasi. Rekomendasi value engineering sendiri disaring lebih lanjut oleh tim value engineering sebelum presentasi hasil secara lisan. Pada akhir workshop, proposal value engineering ditinjau, diedit untuk kejelasan, dan dievaluasi kembali pada perhitungan penghematan biaya. Selanjutnya di sini terdapat faktor-faktor ekonomi, yaitu selama studi rekayasa nilai, ringkasan biaya konstruksi, dan life cycle cost disiapkan untuk elemen setiap proyek, yaitu data ekonomi dan asumsi dibuat untuk life cycle cost dengan perbandingan sebagai berikut, yaitu ada discount rate yaitu sebesar 10%, ada periode analisisnya yaitu 30 tahun, ada equivalent approach yaitu present worth dikonversi menjadi metode analyze, lalu ada pendekatan inflasi yaitu dolar konstan, ada faktor anuitas sekarang yaitu 9,42. Untuk biaya operasional sendiri ada biaya energi yaitu 0,03 sen per kilowatt hour yaitu rata-ratanya. Lalu ada biaya pemeliharaan yaitu 1 hingga 5% dari biaya modal tergantung pada elemen. Selanjutnya ada cost worth model untuk item house and support facility. Ini bisa dilihat cost worth modelnya di layar, di mana construction total ini total dari keseluruhan jumlah biaya yang pekerjaan pada house and support facility. Selanjutnya ada cost worth model lagi untuk item house and dormitories, di mana di sini construction totalnya itu juga jumlah dari total pekerjaan yang ada pada house and dormitories. Oke, selanjutnya ada ringkasan hasil value engineering, di mana ketika meninjau hasil value engineering, penting untuk diperhatikan saat mereview bagian yang direkomendasikan sesuai dengan manfaatnya. Pertimbangan dalam meninjau laporan ini harus diberikan kepada area rekomendasi yang dapat diterima dan merupakan bagian akhir dari desain akhir. Untuk rekomendasi value engineering, di sini tim value engineering mengembangkan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili kira-kira 16 juta dolar sebagai potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265 ribu dolar per tahun untuk penghematan biaya tahunan O&M. Ditambah lebih dari 500 ribu dolar per tahun dalam pendapatan tambahan. Untuk kejelasan, proposal telah dipisahkan dalam beberapa kelompok seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di mana di sini ada kategori yang direkomendasikan, ada general, ada pekerjaan arsitektural, ada struktural, ada mekanikal, ada elektrikal, dan medical equipment. Oke, selanjutnya untuk menjamin kesinambungan biaya antar rekomendasi yang diajukan oleh tim value engineering, kami telah menggunakan perkiraan biaya proyek yang dikembangkan oleh tim value engineering yang bekerja sama dengan perancang sebagai dasar biaya. Jika hal ini tidak memungkinkan, tim value engineering menggunakan data yang disediakan oleh estimator PM. Berikut merupakan ringkasan potensi penghematan biaya dari value engineering proposal. Nah, berikut bisa dilihat untuk penghematan
potensi biaya dari value engineering proposal. Ada di sini ada initial saving-nya sekitar 7,4 juta, dan life cycle saving-nya ada 7,4 juta juga. Oke, selanjutnya di sini ada revisi tata letak laboratorium klinis, yaitu mempertimbangkan penataan ulang laboratorium klinis dan donor darah, memungkinkan pemisahan yang ditingkatkan antara area donasi dan laboratorium klinis, dan aksesibilitas rawat jalan ke area donasi. Pemisahan tersebut ditujukan untuk menjaga privasi dari laboratorium klinis. Dan berikut adalah rincian biaya yang diajukan, dengan total cost-nya adalah yaitu sekitar 95,191 ribu dolar. Dan berikut adalah revisi layout dari laboratorium klinis Departemen Hemodialisis. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai revisi panel eksterior Praceta untuk rumah sakit dan perumahan, di mana di sini ada desain original, yaitu menyebutkan untuk desain panel dinding eksterior dengan Praceta 7 untuk rumah sakit dan perumahan. Di sini ada total cost-nya yaitu 3.671,445, dan desain yang diajukan yaitu menggunakan panel dinding Praceta 5 untuk rumah sakit dan menggunakan CMU, plaster, dan cat tekstur untuk unit perumahan, di mana total cost-nya yaitu 1.781,181. Dan berikut merupakan life cycle cost summary-nya, terlihat yang ada pada layar. Selanjutnya ada konfigurasi ulang sistem distribusi listrik, di mana untuk desain originalnya, dokumen desain menunjukkan bangunan gardu sekitar 9.500 square foot untuk menampung 6 trafo, perumahan, dan rumah sakit. Untuk desain yang diajukan, tim value engineering merekomendasikan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan transformator jenis oli, dipasang di luar ruangan di dekat konsentrasi muatan. Tim value engineering merasa bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik akan dan meningkatkan layanan tercapai. Dan berikut merupakan life cycle cost summary dari bagian ini, seperti yang terlihat pada layar. Oke, selanjutnya ada 3 tempat tidur tambahan untuk Departemen Hemodialisis, di mana desain originalnya yaitu desain saat ini untuk 4 tempat tidur dalam hemodialisis. Desain yang diajukan yaitu menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk menutupi kebutuhan pasien anak per unit prenatal, merelokasi unit ke ruangan yang lebih besar. Hemodialisis sendiri itu merupakan layanan yang dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang di rumah sakit, di mana harus mampu untuk memasuk kebutuhan untuk tempat tidur tambahan. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu menutup pengeluaran lain. Dan berikut merupakan life cycle cost summary dari bagian ini, di mana di sini ada total saving-nya yaitu sekitar 1.617,600 dolar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.